Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kumaha sadayana? Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang berhadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomah dalam iman dan Islam. Semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah. Purwakarta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati para habaib. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, maka saya sebutkan satu di antaranya adalah Sayyidi Al-Habib Salim As-Sagaf. Mudah-mudahan matta'anallahu bituli umurihi, panjang umurnya, berkah untuk kita. Amin. Para alim, para ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Purwakarta, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, semua yang hadir ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini milad hari jadi Manhajus Shalihin yang saya tahu. Saya cuma mau lihat jamaah ini masih ingat, sudah lupa. Dan ternyata kita sudah sampai pada 9 tahun. 9 tahun itu umur lagi lucu-lucunya. Umur 9 tahun, malam ini Ustaz Abdul Somad diminta untuk datang memeriahkan. Saking bahagianya saya. Apa perasaan Ustaz saat ini melihat jamaah Manhajus Shalihin yang milad ke-9 ini? Apa yang Ustaz pikirkan sekarang? Yang saya pikirkan sekarang, gimana saya pulang nanti. Jamaah tumpah melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti kajian Manhajus Shalihin di Pasar Rebo, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita mesti ngaji? Mengapa kita? Masya Allah, saya sangka dari patung, rupanya orang. Itu di atas tembok. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa gembok. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini ada yang duduk di atas tembok. Saya sebetulnya nggak mau berpantun malam ini. Ke Purwakarta membeli katun. Cakep. Membeli katun di toko teman. Saya sebenarnya malam ini tidak mau berpantun karena sudah dihabiskan ke Haji Muhammad Said Joban. Bapak Ibu, tapi udah apa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mesti bergabung ikut pengajian Manhajus Shalihin yang dipimpin guru kita Kiai Haji Muhammad Syahid Joban? Kenapa kita ngaji? Ustaz nggak usah nanya, kami udah 9 tahun ngaji. Bagi yang sudah ikut ngaji selama 9 tahun, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum dan malam ini pertama kali datang, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang sudah ngaji, nggak ngaji lagi, mudah-mudahan nggak mati suhul khatimah. Kenapa kita mesti ikut ngaji bersama Manhajus Shalihin? Ada 9 jawabannya. Kok 9? Ya karena miladnya ke-9. Bantu saya ikut ngitung kalau saya lupa. Siap? Siap. Yang pertama, kenapa kita mesti ikut ngaji? Karena zaman sekarang ini semuanya ada imamnya. Betul? Ada channel YouTube yang isinya berbagi cerita tentang mabuk aja. Di depan
Gimana ceritanya mabuk? Gimana rasanya mabuk? Ada channel YouTube yang isinya ceritanya tentang, mohon maaf, beribu maaf, zina saja. Bagaimana malu kita untuk menceritakannya. Ustaz kok tahu? Saya dikirim jamaah. Dikasih tahu bagaimana orang sekarang sengaja buat acara podcast, wawancara, menghadirkan artis, tidak lagi ada malu-malu. Kalau dulu nonton TV masih ada sensornya, sekarang YouTube semua bebas. Kalau dulu cuma ada TV, sekarang setiap orang punya channel TV. Dan alhamdulillah kita punya saluran dakwah manhajus sholihin. Itulah pentingnya, karena kalau tidak kita akan terikut dengan ini. Bahkan ada yang acara khusus live, langsung acara apa? Bunuh diri. Mau bunuh diri, ikat pakai tali, acara live di TikTok. Untung yang nonton gak ikut mati. Ini dunia sudah zaman gila. Maka bagi yang tidak punya pegangan, fitnah akhir zaman di tengah laut, lautnya dalam, karangnya tajam, anginnya kencang, puting beliung. Kalau tidak berpegang kepada perahu yang kuat, kita akan tenggelam, dimakan oleh buaya, apalagi buaya darat. Maka di antara perahu yang menyelamatkan kita itu adalah perahu namanya manhajus sholihin. Nanti kalau ditanya orang, kamu ngaji di mana? Saya ngaji di Purwakarta. Bersama siapa? Bersama Majelis Manhajus Sholihin bimbingan Kiai Haji Muhammad Syahid Coban. Untuk apa kamu ngaji? Yang penting ngaji. Emang betul ngaji penting. Penting atau nggak penting? Penting. Tapi di antara alasannya adalah supaya kita tidak hanyut di tengah fitnah akhir zaman ini. Insya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna yang ke-6 cepat sekali. Yang ketiga, mengapa kita mesti bersama dengan manhajus sholihin? Karena Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu memisahkan diri dari jamaah, jangan kamu sendirian. Man syadda finnar, orang yang sendirian dia akan masuk ke dalam neraka. Ingat, serigala hanya akan menerkam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengintai, mengintip, mengikuti, mengamati dari jauh. Dia akan lihat, kalau dia lihat ada segerombolan kambing, dia akan menunggu. Ketika ada satu ekor yang memisahkan diri, dia akan menerkam, mencabik-cabik. Wa minal itsnaini ab'adu, setan menjauh dari jamaah. Maka kita selalu berjamaah, dan jamaah itu bernama manhajus sholihin. Nanti kita masuk surga itu sendirian atau berjamaah? Kepedean. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dikirim, dibawa ke dalam surga. Zumara, bukan sendirian, berjamaah. Dan insya Allah yang akan dipanggil itu nanti adalah jamaah manhajus sholihin. Dipanggil, diperiksa. Siapa? Ketua Kiai Haji Muhammad Syahid Coban. Amin. Siapa? Penasehat Sayyidi Al-Habib Salim As-Segar. Pasti lihat di barisan terakhir ada Abdul Somad. Tanya sama mereka, ini siapa? Abdul Somad dari Purwakarta, bukan dari Riau. Loh,
Kok masuk dalam manhajus sholihin? Hadir pas ulang tahun ke-9. Melbu. Enter. Masuk ke dalam surga karena bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka kita selalu bersama dengan orang yang soleh. Bersama dengan tukang besi akan tercium bau karatnya. Bersama dengan tukang minyak wangi akan tercium bau parfumnya. Bersama dengan tukang las akan tercium bau karbit asapnya. Maka selalu bersama dengan orang-orang baik. Saya bukan orang baik Pak Ustadz, saya orang jahat, saya pecandu narkoba, saya peminum khamar, tapi saya berusaha untuk taubat. Mudah-mudahan yang bertaubat diterima taubatnya sebagai taubat nasuha, insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah mengapa malam ini acara kita tidak di masjid. Kalau ada yang komplain, kenapa Ustadz Somad tidak dibawa ke masjid? Kenapa Ustadz Somad dibawa? Ini di mana kita ini sekarang? Dari saya lihat ke kanan, oh ada orang nendang bola. Kita sedang berada di stadion Ustadz Abdul Somad. Kenapa kita tidak di masjid? Kenapa kita ada di tanah lapang? Karena ada beberapa teman kita yang takut kalau ngaji ke masjid. Dia takut ke masjid karena beberapa temannya ke masjid 2 kali ikut pengajian ke masjid meninggal. Dia trauma, dia takut. Ke masjid sekali sendal hilang, ke masjid 2 kali helm hilang, ke masjid 3 kali motor hilang. Maka dia datang ke tanah lapang. Sebetulnya tadi mau pacaran, mau jalan-jalan, tapi lihat ada orang rame, datang dulu. Dapat hidayah melalui majelis manhajus sholihin. Mudah-mudahan yang baru ikut malam ini, untuk bulan depan, untuk berikutnya, untuk selanjutnya akan hadir datang terus insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Sholat ke masjid berjamaah, di padang Arafah berjamaah, qiyamul lail i'tikaf 10 malam berjamaah, buka bersama berjamaah, ngajinya sendirian, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar rame-rame. Nggak bisa begitu guys, mesti bersama-sama. Kalau kita berjamaah insya Allah kita akan selamat. Kalau kita berjamaah sholat Allahu Akbar, celananya melorot kelihatan di belakang, orang akan ngasih tahu itu salah, itu sobek, itu koyak, itu belobang, ganti sholatnya, iadah sholatnya, ulang kembali karena syaratnya hilang menutup aurat. Tapi kalau kita sendirian, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu telapak kaki kita ada bekas cat. Kalau ada bekas cat, air wudhunya tidak masuk. Kalau air wudhu tidak masuk, berarti wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, berarti sholatnya tidak sah. Maka sholatnya i'adah. Kita akan diselamatkan oleh jamaah. Kalau Abdul Somad salah, maka yang akan meluruskan adalah guru kita, Habib kita, dan jamaah jamaah majlis manhajus sholihin insyaallah. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Alasan yang keempat, kenapa kita berjamaah dalam manhajus sholihin? Dengan ngaji manhajus sholihin, orang berkumpul ramai. Kalau sudah ramai, maka biasanya ekonomi umat pun bangkit. Betul? Buktinya mana? Itu tadi banyak yang jual air minum, berhenti, nampaknya udah laku semua ini. Tadi saya dibawa masuk, saya lihat tuh banyak pedagang-pedagang. Ini mau ngaji apa pasar malam? Yang jual balon juga ada, yang jual makanan juga ada. Tolong nanti selesai acara pengajian ini, tolong nanti disantap habis makanan pedagang kita. Setuju? Bayar masing-masing. Kenapa? Karena dengan ada pengajian, ada tabligh akbar, membangkitkan UMKM ekonomi umat. Yang selama ini ada usaha buat bakwan, buat makanan, buat tempe goreng, buat tahu goreng, buat apa saja, pedagang sepi pembeli. Dengan tabligh akbar ramai, masya Allah, tabarakallah.
membangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga. Yang bisa jahit baju, menyulam topi, peci, sajadah, baju koko, bawa ke tempat dagangan. Kenapa? Karena kita belanja kepada teman kita, saudara kita. Mereka bukan mau cari kaya, mereka jualan untuk cari makan. Anaknya mau bayar uang sekolah, betul? Makanya kalau belanja ke teman kita, ke tetangga kita, ke jamaah kita, ke sahabat kita, nawarnya jangan membunuh. Ini nawar membunuh. Gimana nawar membunuh itu Pak Ustadz? Ini harganya berapa? 15.000, 2.000 ya? Itu bukan nawar, itu membunuh. Untung bukan saya yang jual. Kalau saya yang jual, ini berapa? 15.000, 2.000 ya? Langsung saya ambil pisau dilaci. Nah, kau bunuh aja, kau bunuh. Kita bantu dia. Dia bukan mengemis, dia tidak meminta-minta, tapi kita tolong. Kenapa? Anaknya mungkin sedang sakit, suaminya mungkin lama tidak dapat kerja, anaknya mungkin mau bayar uang sekolah, anaknya mungkin dituntut baju seragam, anaknya mungkin tidak bisa ujian karena tertunda, anaknya. Mudah-mudahan yang dalam kesulitan dilepaskan Allah dari segala macam kesulitan ini. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah ingin menurunkan pertolongannya kepada kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi syaratnya apa? Tolong saudaramu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya minta ke depan ini jamaah Manhajus Shalihin tidak hanya sekedar ngumpul bersama, ngaji bersama, datang bersama, tapi juga ada datanya, ada kartunya, ada nomor handphonenya, ada grup WhatsApp-nya. Setuju? Kami rame Pak Ustadz, malam ini 10.000. Saya ada buat kajian online yang saya tanya ke admin grupnya, satu grup 10.000, satu grup 1.000, 10 grup 10.000. Bisa kita lewat di depan toko roti. Saya lewat di Jalan Sudirman depan toko roti, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Begitu saya buka handphone ada tulisan promo loh. Mampir ke toko roti kami ya. Toko roti begitu ramahnya kepada saya, ngasih tahu ada promo, ngasih tahu ada harga diskon, ngajak mampir singgah. Kita udah kenal lama, ngaji sama, sholat sama, baca Quran sama, tadarus sama, itikaf sama, tapi tidak pernah ada tegur sapa, la salam wala kalam. Maka coba buatkan grup-grupnya. Di grup itu nanti kita akan bertukar sapa cerita. Ada yang meninggal didoakan Allahumma firlahu warhamhu. Ada yang barang dagangan bisa dipasarkan. Kita tidak hanya ketemu dalam pengajian, tapi kita ketemu di dalam grup-grup. Disitulah kita akan berbagi cerita. Setuju? Malam bulan ini kamu yang membangunkan tahajud ya, diangkat ya. Nama programnya Tahajud Call. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat? Bangun tahajud, bangun, bangun. Angkat lagi, bangun, bangun, bangun. Nah, setelah itu dia pun tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau penjahat, perampok, ateis, komunis punya grup di WhatsApp, mereka punya grup di FB. Ustaz, kau tahu saya masuk ke dalam grupnya. Isinya mencaci maki agama, isinya ngejek-ngejek agama, isinya ngejek-ngejek habaib, isinya mendustakan. Begitu parahnya grup-grup ini. Kenapa orang-orang soleh tidak punya grup? Kenapa orang-orang baik tidak bertukar cerita dalam kebaikan? Begitu solidnya pengikut-pengikut setan. Kenapa pengikut yang sholat tidak solid? Tidak solid, tidak sholat. Yang sholat tidak solid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa? Karena kita merdeka dengan berjamaah, bersama-sama membangkitkan ekonomi umat. Siap membangkitkan ekonomi umat? Siap.
Ibu, ada grup pengajian, jilbab warnanya sama. Kenapa tidak beli kain di tempat saudara kita, dijahit di tempat saudara kita? Berbagi ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Ini ada anak muda, bajunya sama, jubahnya sama, beli kain tempat jamaah kita, beli. Ada motor, mobil, hujan, becek, kotor. Kebetulan teman kita ada yang punya dorsmer, cuci ke teman sebelah, diskon 200 rupiah. Diskonnya cuma segitu Pak Ustadz, bukan masalah diskonnya, tapi kita sedang membangkitkan ekonomi umat. Adik anaknya lahir, mau potong kambing akikah, ternyata di grup Manhajus Sholihin, kira-kira siapa yang punya kambing? Oh, masing-masing menawarkan. Nggak ada yang punya kambing? Ada. Apa? Kambing hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita cerita tentang jamaah, bukan hanya sekedar tentang sholat berjamaah, bukan tentang etika berjamaah, tapi juga ekonomi berjamaah. Kalau sudah ekonominya baik, insya Allah pendidikan juga menjadi baik, masyarakat juga jadi baik. Dari mana masuknya pendangkalan akidah, pengrusakan akidah? Dari pintu ekonomi. Betul? Mereka datang membawa baju kaos oblong, mereka datang membawa amplop-amplop yang disebarkan, mereka membawa makanan, mereka membawa pakaian, dibagi-bagikan dengan syarat murtad. Sementara Ustadz Somad datang, nggak ada bawa baju, nggak ada bawa mie instan, nggak ada bawa makanan, cerita tentang neraka. Maka orang tidak tertarik. Maka kalau kita bangkitkan ekonomi umat ini, insya Allah kada al-fakru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, fakir, tipis, setipis kulit bawang. Tapi kalau ekonominya mapan, uangnya banyak, insya Allah mudah-mudahan semua jamaah Manhajus Sholihin ini rezekinya berlimpah, insya Allah. Rezekinya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, insya Allah. Amin. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajabi. Lihat ini ujungnya sampai kemana karena gelap. Ini nggak tahu orang atau. Nah, coba yang punya handphone ada senternya, ada flashnya, tolong dihidupkan. Kita berselawat bersama-sama. Tolong drone naik ke atas. Saya sangka drone, rupanya bulan. Drone naik ke atas, rekam. Nanti kita mau akan masukkan ke TikTok. Supaya beginilah Manhajus Sholihin bersolawat di milad yang ke-9-nya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, satu batang lidi. Tahu lidi? Lidi kalau cuma satu batang untuk mengusir sampah patah. Tapi kalau satu lidi diikat menjadi sapu lidi, bukan cuma bisa mengusir sampah, memukul maling mati. Begitulah kalau lidi-lidi ini berkumpul. Mungkin uang saya dikit, uang ibu dikit, uang bapak dikit. Tapi kalau kita kumpulkan uang yang banyak ini, kita bisa membangun satu kelas. Betul? Satu kelas 100 juta. Kalau dibagi 10.000 orang, ya pokoknya segitulah. Maka beban ini ringan. Maka malam ini, poin yang kelima, kita berkumpul bersama. Kita kumpulkan beberapa yang ada. Kita bangun kelas, kita bangun asrama. Tadi saya datang ke pondok pesantren Ibnu Sina, tertimbun pasir, batu-batu bata untuk melanjutkan asrama. Kita bukan ustadz, kita bukan kiai, kita bukan habib, kita bukan ulama, tapi kita bisa dapat amal jariah. 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kosen pintu, kita kirimkan, kita transferkan. Insya Allah akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Biasanya kalau saya tausiah cerita masalah pengganangan dana 1, 2, 3 sak semen, itu biasanya sudah ada kotak-kotak, kresek-kresek. Malam ini di Manhajus Sholihin nggak pakai kotak, nggak pakai kresek. Saya heran kenapa nggak ada. Rupanya langsung transfer banking. Mana nomor rekeningnya? Nggak ada juga. Ambil kotak-kotak, ambil sebarkan. Sudah ada kotak? Itu ada kotak. Tolong sebarkan. Jangan ke bapak-bapak, mereka nggak bawa uang. Sebarkan ke ibu-ibu. Betul, Bu? Betul. Ibu-ibu juga nggak bawa uang, nggak apa-apa. Cincin, gelang, anting, masukkan. Yang ada gigi emas, masukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya anting, ibu punya rantai, ibu punya gelang kaki. Kalau meninggal, itu semua diambil bapak untuk nggak boleh suruh. Nggak mungkin lah mereka bisa berpindah ke lain hati. Paling emas, cincin, gelang, rantai itu akan mereka belikan ke angkot. Mereka akan buka ruko, mereka akan bisnis. Setelah uangnya banyak, dia kawin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, ini Ustaz Abdul Somad, ini Ustaz provokator, merusak hubungan kasih sayang kami di Purwakarta. Saya tidak ada niat jahat Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mau mengingatkan bahwa kalau kita mati, semuanya tinggal. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri tinggal. Betul, Bu? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang tinggal mana? Pesantren Ibnu Sina. Anak-anak belajar. Tapi Pak Ustadz, kami belum melihat anaknya. Hasilnya sudah. Taqaddami, maju ke depan Ananda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuki. Ismi Mona Lisa Monis. Man abuki. Abi Adi Haryadi. Man ummuki. Umi Dewi Kartika Sari. Kelas berapa, Nak? Kelas 3 SD. Masya Allah, kelas 3 SD, bahasa Arabnya lancar. Ini hasil pendidikan. Ustadz Abdul Somad bisa ceramah, insya Allah dengan izin Allah ceramah. Tapi kalau mendidik anak kelas 3 SD bahasa Arab, belum tentu bisa. Saya pernah diundang ceramah di depan anak-anak SD. Assalamualaikum. Anak SD nggak ada yang peduli. Bisa mendidik anak kelas 3 SD berbahasa Arab, tidak grogi, nggak takut. Saya baru ceramah setelah pulang dari Maroko. Dulu kalau melihat orang tangan gemetar, dia bisa lancar Ananda kita.
Kita doakan anak kita anak solihah. Amin. Tafadhali, silakan sit down please. Begitu pendidikan dari Pondok Pesantren Ibnu Sina. Kalau kita bukan ulama, bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat amal jariah mengalir, saya mau setelah tabligh akbar ini jangan kenangannya ketika ditanya bagaimana kemarin ketika Ustaz Abdul Somad datang ke Purwakarta. Apanya? Sampahnya. Gimana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke Purwakarta? Penuh semuanya. Apanya penuh? Gak tahu. Saya mau ada perubahan, setidaknya bertambah kelas dan asrama di pesantren Ibnu Sina insyaallah. Amin. Saya mau nanti saya dapat kabar dari adik kelas saya, guru kita semua, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Muhammad Said Joban, Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah setelah tabligh akbar kemarin banyak jamaah yang bertanya berapa kelas lagi yang mau diselesaikan, berapa asrama lagi, berapa sak semen, berapa batu bata, berapa batu kerikil. Mereka ngirim, enggak nanya aja. Mana kotak tadi kok hilang? Sudah disebarkan. Sebarkan semuanya. Ini yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu. Kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu. Ibu, bisa saya tanya? Jelas, ibu lebih sayang harta ibu atau harta anak ibu? Kamu lebih sayang harta anak kamu daripada harta kamu. Kata sahabat bertanya, kami lebih sayang harta kami ya Rasulullah. Tidak, kamu lebih sayang harta anak kamu. Maksudnya apa? Harta kamu yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan, yang kamu bangunkan kelas, itulah harta kamu yang akan kamu bawa mati. Adapun hartamu, rumahmu, mobilmu, cincinmu, rantaimu, itu akan tinggal diwarisi oleh anak-anakmu. Betul? Iya kalau anaknya soleh, iya kalau anaknya baik, dia akan bantu fakir miskin. Tapi kalau anak tidak pernah dididik agama, harta yang tinggal berpoya-poya, mabuk sakau, narkoba LGBT, fitnah akhir zaman luar biasa. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Harimau kalau mati meninggalkan belang, gajah kalau mati meninggalkan gading, manusia kalau mati apa yang akan dia tinggalkan? Yang kita tinggalkan adalah pondok pesantren, benteng terakhir pertahanan melawan Belanda, melawan Jepang, melawan komunis, melawan ateis, melawan kemusyrikan, melawan kemungkaran. Pondok pesantren. Saudara yang dimuliakan Allah, ada pondok pesantren di Purwakarta? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Makanya kalau kelihatan ada teman di sebelah yang udah mulai ngantuk, itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua kurang gizi. Orang Purwakarta ini sehat-sehat, gizinya cukup semua, betul? Ustaz tahu dari mana? Saya kalau tahu siap ceramah itu nggak satu arah saja. Mata saya tajam, dari ujung kanan, ujung kiri, depan, belakang, saya lihat semua. Kenapa? Karena saya ngelihat mau merhatikan. Kalau ada dua orang yang muap, saya berhenti. Dari tadi saya tahu siang nggak ada yang menguap. Kenapa? Ini gizinya cukup, nggak cacingan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kenapa kita mesti bersama di manhajus sholihin? Mesti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kalau sendirian Abdul Somad nggak bisa. Sendirian kita lemah, tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar bersama. Jangan buka rumah bordil, mohon maaf, nauzubillah. Jangan buka rumah judi, jangan buka rumah gaple,
Jangan buka karaoke berkedok isinya WTS. Ceramah sendirian, orang gak takut. Tapi kalau yang ngomong perwakilan dari Manhajus Sholihin, tanda tangan 10.000 orang. Kalau tidak ditutup, kami akan turun ke tanah lapang. Kira-kira mengerikan atau menakutkan? Berjamaah, walaupun kucing, tapi kalau berjamaah lebih mengerikan daripada seekor singa tua yang batuk-batuk. Maka kalau sudah beramai, Pak, ini ada kabar. Apa kabar? Itu katanya rumah tempat judi online itu mau digeruduk. Siapa yang menggeruduk? Ustaz Somad. Alah, Somad upil. Apa tuh Somad? Kurus, nggak ada tenaga. Iya Ustaz. Tapi di belakang Abdul Somad ada Manhajus Sholihin, anggotanya 10.000 yang hadir, belum lagi yang online. Wah, kalau gitu kita ngeri nih, harus kita tutup segera. Itulah pentingnya berjamaah, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik, kata Nabi SAW. Kamu umat yang paling baik, bukan karena ke Makkah tiap tahun. Kamu umat yang paling baik. Paling baik kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan urus saya, motor-motor saya, pacar-pacar saya, neraka-neraka saya. Ditulis pakai baju kaos. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Ini lagi tren nih sekarang. Ini privasi saya, uang-uang saya, motor-motor saya, mobil-mobil saya, pacar-pacar saya, neraka-neraka saya. Ngapain kamu urus saya? Maka adik-adik yang kebetulan di Purwakarta punya ada usaha baju kaos sablon, cetak juga. Pacar-pacarmu, motor-motormu, neraka-nerakamu. Tapi kalau azab Allah datang, rumahku kena juga. Goblok. Betul? Betul. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar, larang judi online, larang prostitusi, larang perbuatan zina, larang kemungkaran, larang kemusyrikan, larang penyembahan berhala. Kenapa? Karena kalau azab Allah, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika azab Allah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, baju putih, celana putih, jubah putih, sorban putih, di tanah lapang memutih, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa Ustaz Abdul Somad berani malam ini, gagah, suaranya menggelegar? Karena berjamaah, besti. Kalau sendirian saya nggak berani, tapi karena berjamaah, nanti kalau saya dipanggil orang, ditelepon orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betul. Kenapa kemarin gagah sekali ngomongnya, lantang sekali? Karena saya bersama dengan Manhajus Sholihin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang memperjuangkan negeri ini adalah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengusir Belanda. Mereka bersama-sama, karena penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan PRI dan PRI. Nih hafal semua preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang menuduh kajian-kajian radikal kepala kau kena pukul. Siapa yang mengatakan pengajian-pengajian anti Pancasila, anti NKRI? Justru kita mengaji bersama. Negeri ini merdeka dari penjajahan Belanda, dari komunis, dari PKI. Karena pengajian-pengajian para alim ulama yang berjuang, menumpahkan darah, mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir Portugis. Mereka berteriak Allahu Akbar. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan dengan berjamaah bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa diulang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa diulang? Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mengucapkan Allahu Akbar itu suaranya lantang? Ya memang begitu. Allahu Akbar. Masa mengucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbar itu ngusir hantu setan. Kalau suaranya seluk Allahu Akbar, kata setan, kau serius apa enggak ini? Saudara yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar itu membangkitkan semangat. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sehat, orang yang sakit, sama-sama bertakbir. Gunanya apa? Orang yang sehat tidak sombong dengan sehatnya, karena sehatnya Allah yang memberi. Dia katakan Allahu Akbar. Orang yang sakit tidak merasa terhina, karena sakitnya ujian dari Allah. Orang yang sakit pun berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang kaya tidak sombong dengan hartanya, dia sadar harta titipan Allah. Yang kaya bertakbir Allahu Akbar. Yang miskin tidak merasa hina, dia tidak meminta-minta, karena zakat itu adalah haknya. Dia berkata Allahu Akbar. Kau tidak hina. Begitu makna Allahu Akbar. Yang putus cinta, saya yang ngantar dia ke kampus Pak Ustaz, saya yang nemani dia mendaftar, tapi sekarang nikahnya orang lain mengaku. Yang menikah berkata Allahu Akbar karena dia sadar jodohnya adalah kiriman titipan Allah. Dan yang belum menikah berkata Allahu Akbar. Besarkan Allah dalam hatimu. Masih banyak calon yang lain. Masih ada burung bukan seekor, kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Betul? Bangkitkan semangat jombloan sejati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar. Yang merasa bangga, yang sombong, kecil di tengah Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar. Yang merasa lemah, merasa hina, bangkit dengan Allahu Akbar. Maka jangan heran nanti kalau tiba-tiba ada sahabat kita di Purwakarta bawa motor sampai di lampu merah tiba-tiba Allahu Akbar. Kau kenapa? Ingat lupa bawa SIM. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa sendirian. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lisan. Katakan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, fa bi qalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, wadzalika at'aful iman, itulah selemah-lemah di. Berikutnya yang ke 7, yang 10, yang ke-7, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Purwakarta, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Sumatera, tapi kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai adalah demokrasi. Dalam demokrasi, pemimpin itu bukan diangkat, tapi dipilih. Siapa yang milih? Yang milih adalah jamaah. Jamaah lain bisa dibeli dengan 100.000, dengan 200.000, dengan 1 juta. Tapi manhajus sholihin tidak akan bisa dibeli. Kenapa? Karena sudah ngaji. Jadi memiliki jamaah bukan berarti bangga-banggaan, sombong-sombongan, menyelamatkan suara umat supaya tidak dibeli dengan sogok, dengan uang haram. Betul? Begitu ada perintah dari Kiai Haji Muhammad Said Joban, jangan mau dibeli dengan apapun, maka insya Allah jamaah semuanya solid. Kenapa? Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kalau 10.000 jamaah punya istri jadi 20.000 jamaah, punya suami 30.000 jamaah, punya anak 40.000 jamaah, punya mantu 50.000 jamaah, punya cucu 60.000 jamaah, punya misan 80.000 jamaah, punya tetangga 90.000 jamaah. Nampaknya kelihatannya 10.000, tapi sesungguhnya bisa menjadi 100.000, bisa menjadi 200.000. Solid dalam satu pilihan. Orang sholat memilih orang sholat, orang ngaji memilih orang ngaji. Orang mabuk
Yang mabuk milih orang mabuk, yang sakau milih orang sakau, yang homo milih orang homo, yang lesbi milih yang lesbi, yang LGBT memilih yang LGBT. Begitu dalam dunia demokrasi. Maka orang yang sudah ngaji ikut apa kata kiai, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi bukan sekedar ngaji, bukan sekedar tausiah, bukan sekedar tabligh akbar. Di sana ada pesan ekonomi keumatan, ada membangun pondok pesantren, ada menyatukan suara umat. Ini penting atau tidak penting? Penting. Ustaz Abdul Somad dibenci gara-gara cerita masalah politik, gara-gara masalah amar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara masalah ekonomi umat. Makanya tidak banyak orang mau. Ada orang mau yang tenang-tenang, yang enjoy-enjoy, yang ketawa-ketawa aja supaya orang nggak marah. Penjudul pengajian malam ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Istri diambil orang bodoh, bukan sabar. Islam tidak menghilangkan amarah. Tapi di bulan Ramadan kita nggak boleh marah. Insyaallah ahadun. Kalau ada orang yang mencaci makinya, syatamahu ahadun, au qatalahu, ngajak dia kelahi, falyaqul inni shaim, saya puasa. Islam tidak menghilangkan marah. Islam hanya mengendalikan amarah, menempatkan amarah pada tempatnya. Iya, tapi Nabi Muhammad itu nggak pernah marah. Nabi itu lembut, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, dia nggak pernah balas. Itu untuk dirinya. Kalau untuk dirinya dia tidak pernah marah. Tapi kalau agama dihina, tapi kalau agama dilecehkan, Nabi marah, Nabi mengamuk, Nabi mengangkat tangan. 1 bulan doa kunut nazilah, Allahumma al'an bani ra'il, Allahumma al'an zakwan, Allahumma al'an usayyah. Kalau agamamu dihina, kalau rasulmu dihina, kalau akidahmu dihina, engkau diam, engkau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan, kata Buya Hamka. Setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kalau dia dihina di grup WhatsApp ngamuk, dihina istrinya ngamuk, dihina anaknya ngamuk, dihina agamanya. Kita mesti berlapang dada. Kita mesti tenggang rasa kepala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin yang adil, yang amanah, yang baik dipilih oleh jamaah manhajus solihin dengan arahan kiai. Itulah yang paling hebat mencegah segala kemungkaran. Ustaz Abdul Somad lewat ceramah, jangan minum khamar, jangan musyrik, jangan memuliakan batu, jangan memuliakan hantu, jangan memuliakan pokok kayu. Selesai tausiah, orang tetap melakukan perbuatan yang sama. Tapi kalau dengan pemimpin yang adil dan amanah, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu ceramah, cukup dengan 1 tanda tangan, cukup dengan 1 perda, peraturan daerah, tidak boleh ada yang berbau kemusyrikan. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi mengangkat pemimpin tidak bisa seorang Abdul Somad, mesti berjamaah. Siap berjamaah? Siap bersama-sama? Siap memilih pemimpin yang adil dan amanah? Akbar. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-8. Apa dia yang ke-8? Kita kalau sendirian itu terombang-ambing. Tapi kalau kita berjamaah, semangat kita bangkit. Saya dari pagi jam 6.30 keluar rumah sampai airport, terbang ke Cengkareng, tabligh akbar pertama di mana tadi? Karawang. Tabligh akbar kedua di Baitul Burhan. Tabligh akbar yang ketiga di Manhajus Shalihin. Jadi kalau menurut semangat ini semestinya malam ini udah nggak kuat lagi tausiah. Tadi tidur sejenak 15 menit, dibangunkan Ustaz Henry. Ustaz, ayo kita jalan. Bangun lagi, jalan. Jadi mestinya malam ini berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Udah selu aja jamaah sekalian. Marilah kita
Kenapa Ustaz Somad semangat? Lebih semangat dari tabligh akbar pertama, lebih semangat dari tabligh akbar kedua, puncak tabligh akbar malam ini. Kenapa semangat? Karena jamaah. Jadi membangkitkan semangat ini dengan berjamaah. Makanya kalau ada suami ibu yang kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, bawa pengajian, dia insya Allah akan semangat. Kalau udah dibawa pengajian nggak semangat juga, tenang aja di rumah. Nanti kalau ada jenazah lewat, masukkan. Setuju? Setuju aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah jenguk jamaah yang sedang sakit di rumah, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi begitu kami datang menjenguk beramai-ramai, bangkit semangatnya. Kebetulan alumni Mesir, kami cerita tentang Sayyidah Zainab, kami cerita tentang Al-Azhar, kami cerita tentang Sayyidina Al-Husain, kami cerita tentang Kairo. Bangkit semangatnya. Jadi kalau mau membangkitkan semangat, maka datanglah berjamaah. Ketika datang berjamaah, salaman, assalamualaikum, apa kabar, kaifa halu, kumaha, damang, pripun kabari, how are you tonight? Maka bangkit semangat. Begitu juga dengan malam ini. Kita tidak bisa dibangkitkan semangat dengan suplemen, tidak bisa dibangkitkan semangat dengan moderator, tidak bisa dibangkitkan semangat dengan motivator, tidak bisa dibangkitkan semangat dengan handphone. Dibangkitkan semangat dari dalam. Al-arwah junudun mujannadah. Ibu punya ruh, saya punya ruh, bapak punya ruh, anak punya ruh. Ruh kita ini bersama, dicas kembali ketika kita sedang bersama berjamaah. Jadi kalau ditanya orang, Ustaz Somad apa suplemennya? Ustaz minum apa? Minum air putih. Ustaz makan apa? Makan kambing. Tadi dikasih Ustaz, saya coba. Yang buat Ustaz semangat apa? Yang membuat semangat adalah saya didoakan oleh jamaah. Apa kata Habib Salim As-Segaf? Tadi ini Ustaz Somad hujan lebat ini Ustaz Somad. Hujan tadi di sini, betul? Tapi karena doa jamaah, masya Allah, tabarakallah. Saya tahu di sini hujan. Dari mana Ustaz tahu? Terasa karpetnya masih lembab. Doa jamaah yang luar biasa, cerah, terang benderang. Bulan nampak sedang mengintip kita malam ini. Kebersamaan kita malam ini, bersama kita di sini, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Yang terakhir, yang ke-9, doa saya sendiri untuk diri saya belum tentu makbul. Tapi kalau doa jamaah lebih dari 40 orang, lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, betul? Lebih dari 4.000 orang, betul? Maka doa berjamaah, ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama. Bukan berarti saya yang berdoa berarti doa saya lebih kabul, tidak. Doa bersama dikabulkan. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad istiqomah dalam dakwah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad mati husnul khatimah. Doakan supaya anak keturunan Ustaz Abdul Somad dijaga dari segala fitnah. Begitu cara saya memintakan doa. Jamaah yang mengatakan amin. Mungkin dia tidak profesor doktor, mungkin dia bukan ulama, dia orang biasa, tapi hatinya bersih. Dia katakan amin, menembus pintu-pintu langit. Jangan lupa,
dakwatul salihin, dakwatul musafir, dakwatul walid, dakwatul shaim, doa orang yang berpuasa, dakwatul walid, doa orang tua. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita datang ke manhajus salihin, kita mendapatkan doa berjamaah. Karena di dalam majlis pasti ada doa. Makanya ketika maulid berdiri, tangan diangkat. Ya Rasulullah, meminta, bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotak-kotak segera. Dari tadi kotanya nggak jalan. Mengaitkan terus, jalan sampai ke sana, pulang lagi, mutar lagi, 7 kali putaran seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menolong kita di hadapan Allah. Di milad yang ke-9 manhajus salihin, maka ada hadiah kenang-kenangan yang akan diserahkan kepada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Dipersilakan untuk maju ke depan. Wal yatafadhal mashkura. Masyaallah, tabarakallah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Saya Al-Fakir Abdul Somad mengucapkan barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberkahi majlis manhajus salihin. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama dengan guru kita Fadilatul Ustaz Sahibul Fadilah Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi, dirahmati Allah SWT. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.